Sementara itu, bakal calon gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan Pramono Anung mengaku tudingan soal dirinya menjadi jembatan PDI Perjuangan dengan Istana tidak dapat dihindari. Pramono justru berharap dirinya bisa menurunkan tensi politik antara PDI Perjuangan dengan pihak Istana. Meski begitu, Pramono maksud saya menegaskan jika ia bukan titipan siapapun, melainkan 1000% pilihan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ya, memang tidak bisa dipungkiri karena saya masih menjadi Menteri Sekretaris Kabinet dan sekaligus saya diputuskan oleh Ibu Mega menjadi calon untuk Gubernur DKI Jakarta. Orang bisa berspekulasi berbagai hal dan saya juga melihat bahwa kalau kemudian ini bisa menurunkan tensi politik, kenapa tidak kan gitu ya. Tetapi yang paling penting bahwa saya menjadi calon itu karena putusan 1000% Ibu Mega. Sebagai jembatan Sebelumnya Presiden Jokowi enggan berkomentar soal isu majunya Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Pilgub Jakarta sebagai jembatan komunikasi antara Jokowi dan PDI Perjuangan. Meski begitu, Jokowi memaklumi majunya Pramono akan menimbulkan banyak spekulasi. Majunya Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi ya, antara Bapak saja. Anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Selain diisukan sebagai jembatan komunikasi antara PDI Perjuangan dengan Jokowi, sosok Pramono Anung yang maju di Pilgub Jakarta juga memunculkan dugaan Pramono berpotensi mencairkan hubungan antara PDI Perjuangan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kami akan bahas hal ini bersama politisi PDI Perjuangan Guntur Romli, lalu ada juga politisi Partai Gerindra Immanuel Ebenezer, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Mas Guntur. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Saya mulai ke Mas Burhan dulu. Oke, PDIP pada akhirnya menunjuk nama Seskap Pramono Anung sebagai Cagup Jakarta, tapi tetap saja ada kesan walaupun kemudian itu ditepis oleh Pak Pramono bahwa Pak Pramono ini maju ini sebagai pintu masuk PDI Perjuangan untuk mendekat ke Prabowo Subianto. Sejauh mana Anda menangkap adanya dugaan itu? Ya, kesan itu tidak bisa terelakkan. Karena sosok Pramono Anung yang relatif dekat ya dengan Pak Jokowi, tapi saat yang sama beliau juga sangat dekat dengan Ibu Mega, jauh lebih dekat dengan Ibu Mega dan PD Perjuangan ketimbang Pak Jokowi kalau dilihat dari sisi waktu ya. Mas Pram sudah aktif di PD Perjuangan sejak 27 tahun lalu, sementara dengan Pak Jokowi membantu kurang lebih 9 tahun lebih ya. Jadi belum terlalu lama sebenarnya. Tetapi kedekatan Mas Pram dengan Pak Jokowi memang tak terelakkan. Karena posisi Menseskap itu itu posisi nomor 3 ya. Setelah RI 1, kemudian Menseknek, kemudian Menseskap. Dan Mas Pram sangat sering mendampingi Pak Jokowi. Tetapi lagi-lagi, Tival, dalam soal keputusan, saya mengamini 100% ini adalah keputusan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Bahwa terjadi perbedaan itu sangat terlihat antara mereka yang menginginkan Mas Anies untuk diusung oleh PDI Perjuangan sebagai bagian dari kepentingan politis sekaligus strategis dalam rangka untuk mengimbangi kekuasaan ya, karena Mas Anies adalah representasi atau antitesis istana, dan saat yang sama juga secara elektoral lebih menjanjikan ketimbang kader internal yang lain. Tapi sisi lain juga ada sosok Ahok yang merepresentasikan kepentingan ideologis dan pentingnya kaderisasi. Dan kalau kita lihat sejarah Ibu Mega, Tival, yang paling diutamakan dalam konteks pencalonan itu bukan elektoral, tetapi faktor ideologis. Dan Anies jelas tidak lolos tes ideologis di sini. Karena tidak ketemu antara faksi ideologis dengan faksi aliansi politis strategis, Mas Pram menjadi jalan tengah. Nah, kalau kemudian muncul kesan bahwa Mas Pram menjembatani kepentingan istana dengan Ibu Mega, ya namanya juga kesan, nggak bisa terelakkan. Tetapi buat saya ini adalah kepentingan dan sekaligus keputusan 100% dari Ibu Mega.
Oke, karena berkali-kali juga nih Mas Guntur dari kader PDIP kan bilang, terutama yang terakhir saya paham itu Bang Deddy Sitorus bilang sudah tutup buku lah, tidak ada cerita lagi soal antara PDIP dengan Jokowi. Nah, dengan adanya dugaan ini apakah benar kemudian ditunjuknya Pak Pramono maju di Pilgub Jakarta ada upaya PDIP mau buka lembaran baru berpolitik di pemerintahan baru ke depan di pemerintahan Pak Prabowo Subianto? Mas Guntur? Kesan itu bisa saja muncul. Saya ingin mengamini apa yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi ya. Pada sosok Mas Pram memang sosok yang humble, sosok yang terbuka, bisa membangun komunikasi dengan siapapun. Maka bagi kami ini adalah citra positif untuk Mas Pram yang di last minute diputuskan maju di Jakarta. Karena kami melihat Mas Pram ini kan tidak punya beban. Misalnya belum menyampaikan bahwa apa hal-hal positif dari gubernur sebelumnya. Dari Pak Jokowi, kemudian Pak Ahok, Pak Jarod, sampai Pak Anies, ingin beliau teruskan. Kemudian juga Mas Pram ini bisa masuk ke semua pendukung, mau pendukungnya Pak Jokowi, mau pendukungnya Pak Prabowo, mau pendukungnya Pak Ahok, termasuk juga kepada pendukung Persija. Mas Pram selalu mengatakan bahwa saya adalah Persija. Nah, kalau kita melihat tweet-tweetnya yang lama dari Mas Pram, dan ini bagi kami merupakan suatu keuntungan dan citra positif bahwa Mas Pram ingin membangun politik yang riang gembira, yang tidak penuh dengan tensi yang sangat tinggi, dan itulah yang menjadi citra positif dari Mas Pram. Begitu, Mas. Oke, kalau dari Bang Noel sendiri ini melihatnya sosok Pak Pramono Anung, ini betul-betul bisa menjadi jembatan komunikasi antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo Subianto nanti ya? Ya kemungkinan itu selalu ada ya, karena biar gimana pun Mas Pram kan dikenal seorang komunikator yang baik ya. Apalagi beliau ini politisi senior, ya pengalaman politiknya cukup luar biasa, lantas kemudian daya resistensinya nggak terlalu tinggi dimanapun semua kelompok. Jadi saya rasa Bu Mega sudah tepat lah ya dalam mengambil sebuah kebijakan untuk memilih Mas Pram untuk maju di Pilkada DKI. Jadi kalau kemudian ada pandangan-pandangan dari sudut pandang yang menganggap bahwa inilah jembatan, ya semoga hal itu menjadi positif lah ya. Karena kita coba jangan lagi momen pilkada ini malah mengeskalasi yang sudah tereskalasi. Kita mau coba kita turunkan tensi-tensi yang kiranya hanya merugikan demokrasi yang sudah terbangun. Biarkan nanti proses pilkada ini berjalan dengan lancar, demokratik, jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena biar gimana pun nanti kan pemerintahan Prabowo Gibran ini ingin menjalankan program-program yang basisnya kerakyatan dan itu sangat ideologis di mata PDIP karena bicara tentang ideologi, bicara tentang keberpihakan, bicara tentang keberpihakan, bicara tentang kerakyatan. Saya rasa pilihan Bu Mega sudah tepat. Semoga Mas Pram bisa menjadi jembatan yang baik lah untuk komunikasi politik ke depan antara Pak Jokowi, Prabowo dan sebagainya. Komponen anak bangsa lah. Oke, ada satu hal menarik juga sebetulnya yang kami cermati, ini berkaitan langsung dengan pernyataan Pak Prabowo Subianto saat datang ke penutupan Kongres Partai Nasdem beberapa waktu lalu. Kita coba dengar dulu apa pernyataan Pak Prabowo saat itu. Mau gabung, alhamdulillah. Terima kasih. Benar Pak Surya? Waktu Anda datang, saya terima kasih. Saya, ya, tidak apa-apa. Anda dulu dukung Anies, tidak apa-apa. Loh, kenapa ketawa? Benar. Gak apa, rakyat butuh pilihan, tapi sekarang, ayo kita bersatu, kita bergabung, kita bekerja sama. Sama, PKS, ayo terima kasih, bergabung, ya kan? PKB, terima kasih, bergabung, jangan pergi lagi tapi bergabung, terima kasih. Sekarang aku nunggu, ya kan? Mana yang mau gabung lagi? Pak Prabowo katanya lagi nunggu satu parpol lagi untuk masuk ke koalisi pemerintahan yang baru. Jadi maksudnya Pak Prabowo ini ditujukan ke siapa? Apakah PDI Perjuangan, Bang Noel? Tapi jawabnya nanti ya, kita jeda sebentar. Kami segera kembali.